every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di video kami yang berjudul Kasus Pajak ASEAN Agri terkait manipulasi, penggelapan, dan tanggung jawab korporasi. Dalam video ini kami akan mengangkat salah satu kasus terbesar di Indonesia yang melibatkan perusahaan sawit besar, yaitu ASEAN Agri Group pada tahun 2009 sampai 2013 dengan total kerugian negara yang ditaksirkan mencapai 1,3 triliun. Kasus ini bukan hanya soal kesalahan pajak, menghitung pajak saja, melainkan mengungkapkan praktik manipulasi terstruktur yang melibatkan lebih dari 10 anak perusahaan dan transaksi lintas negara. Kami akan membahas secara mendalam bagaimana skema penggelapan pajak ini terjadi, bagaimana proses hukumnya, dan apa dampak terhadap sistem pajak di Indonesia. Video ini juga akan mengeksplorasi perbedaan antara penggelapan dana pajak dan penghindaran pajak, dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis era modern ini. Oke, tugas kita itu membahas tentang kasus pajak terbesar di Indonesia. Aku nemu yang menarik nih, yaitu kasus ASEAN Agri. Katanya kerugiannya mencapai 1,3 triliun loh. Wow, banyak ya. Bener banget, Shen. Kasus ini salah satunya yang paling besar dan rumit. Dan uniknya lagi, ini kasus yang berhasil masuk ke ranah pidana, bukan cuma sanksi administratif. Waduh, biasanya kan kalau soal pajak paling diminta bayar kekurangan sama dendanya aja nggak sih? Nah itu dia Nob, disinilah letak menariknya dari kasus ASEAN Agri ini. Jadi perusahaan ini tuh bukan cuma pelanggaran pajak biasa aja, tapi mereka udah bikin struktur manipulasi yang terstruktur, dan itu udah berjalan selama bertahun-tahun. Nah, untuk latar belakang dari kasus ini, jadi kronologinya tuh gini. Antara tahun 2002 sampai tahun 2005, ASEAN Agri Group melakukan manipulasi terhadap SPT tahunan 18 anak perusahaannya. Jadi mereka menyatakan penghasilan yang lebih kecil dari yang sebenarnya lewat berbagai cara. Maksudnya kayak markup atau markdown? Lebih ke under invoicing sih. Jadi perusahaan ini tuh menjual CPO. CPO itu crude palm oil yang dijual ke anak perusahaan yang di luar negeri, kayak ke Hong Kong, Mauritius, sama British Virgin Island dengan harga yang murah banget. Tapi mereka jual lagi ke pasar global dengan harga yang wajar. Jadi keuntungannya itu kayak dipindahin gitu loh ke anak perusahaan yang di luar negeri. Astaga, jadi pajak yang harusnya dibayar di Indonesia jadi kecil banget dong. Exactly, bukan cuma itu, mereka juga bikin faktur-faktur fiktif, manajemen fee palsu, sampai hedging pura-pura untuk menurunkan beban pajak. Terus gimana bisa ketahuan siapa yang buka mulut duluan? Jadi ada satu orang kunci, namanya Vincent atau Anthony. Jadi dia ini mantan Group Financial Controller. Dia jadi whistleblower dan memberikan informasinya ke Dirjen Pajak. Nah, akhirnya tahun 2007 itu Dirjen Pajak itu menetapkan beberapa tersangka. Salah satunya paling menonjol itu si Suwir Laut. Nah, dia ini manajer pajak di PT ASEAN Agri ini. Berarti dia doang yang ditangkap atau ada lagi sih? Iya, jadi Suwir Laut itu yang ditangkap. Jadi dia dikenai pasal pidana, tapi tanggung jawab korporasinya tetap dibebankan ke ASEAN Agri Group. Aku mau nanya nih, jadi ini kasus pidana atau kasus perdata sih? Nah, dua-duanya Sam, tapi jalur utama yang diambil sama Mahkamah Agung itu jalur pidana. Pasalnya itu pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP tentang menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap. Jadi Mahkamah Agung lewat putusan nomor 2239 Kapitsus 2012 pada bulan Desember tahun 2012 menyatakan Suwir Laut bersalah
dan menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara dengan masa percobaan selama 3 tahun. Wah, jadi nggak masuk penjara dong. Betul, karena masa percobaan selama dia nggak ngulangi sih dia nggak masuk. Tapi ini tetap vonis pidana, artinya tercatat sebagai tindakan kriminal. Lalu perusahaannya kena apa dong? Nah, jadi perusahaan ini diwajibkan mengembalikan kerugian negara 2 kali lipat plus denda. Tau nggak dendanya berapa? Berapa tuh? 2,52 triliun. Banyak banget. Ya kan, banyak banget. Itu mah udah kayak APBD satu provinsi nggak sih segitu banyaknya? Tapi coba kita jujur deh, emang dengan vonis 2 tahun percobaan doang itu cukup ya buat ngasih efek jerah? Menurutku sih enggak ya. Apalagi nilai kerugiannya itu besar banget. Tapi pelakunya nggak benar-benar masuk penjara, cuma siswir laut aja. Jadi perusahaan lain malah mikir kayak, aman-aman aja tuh. Maksudnya suir laut cuma kayak wakil korban. Padahal di balik itu kan pasti ada atasan, mungkin juga kebijakan manajemen. Betul, makanya kita perlu ngebahas kenapa kasus ini dianggap penting banget secara hukum pajak. Karena Mahkamah Agung waktu itu berani bilang bahwa tindakan suil tidak bisa dilepaskan dari struktur korporasi ASEAN Agri. Oh iya, itu juga disebut corporate criminal liability kan? Yap, jadi walaupun yang dituntut pidana 1 orang, perusahaan sebagai entitas juga dikenai tanggung jawab untuk membayar kerugian negara. Tapi perlu dicatat juga ya, Indonesia tuh waktu itu masih belum punya banyak pakai prinsip itu. Di luar negeri, kayak di Amerika Serikat atau Inggris, perusahaan bisa langsung dituntut pidana. Berarti kasus ASEAN Agri ini kayak awal mula Indonesia mulai berani hukum korporasi juga ya? Bisa dibilang gitu, walau belum maksimal, tapi ini tonggak awal. Jadi titik terang bahwa pelanggaran pajak bisa masuk ke ranah pidana serius. Tapi menurut kalian adil nggak sih kalau cuma 1 orang doang yang dikenakan? Nah, ini yang jadi kritik. Banyak pihak yang menilai kalau ini tuh sistematik. Padahal kan seharusnya yang kena hukum tuh bukan cuma siswi laut aja, tapi juga jajaran direksi harus ikut bertanggung jawab. Tapi sampai saat ini belum ada sih hukum ke level itu. Tapi setidaknya Mahkamah Agung sudah menegaskan prinsip tanggung jawab korporasi, bahwa meski yang dipidana 1 orang, perusahaan tetap kena kewajiban finansial. Aku suka nih bagian ini, berarti kasus ASEAN Agri ini jadi presiden ya? Banget. Jadi ini tuh termasuk kasus pertama yang masuk ke ranah pidana perpajakan yang menyerat korporasi besar. Biasanya kan cuma kena sanksi administrasi atau enggak ya penjara aja. Aku rasa ini bukti negara mulai serius mengejar kejahatan pajak. Apalagi model kayak gini bisa ditiru banyak perusahaan pastinya. Tadi sempat dibahas soal under invoicing dan faktur fiktif. Itu kayak gimana sih maksudnya? Oke, jadi under invoicing itu mereka jual produk ke anak perusahaan sendiri di luar negeri. Tapi pakai harga yang lebih murah banget dari harga pasar. Seolah-olah mereka itu rugi, padahal cuma mindahin untung mereka tuh ke luar negeri aja. Nah, kalau faktur fiktif tuh mereka bikin pengeluaran palsu. Misalnya seolah-olah bayar jasa konsultan luar negeri padahal bohongan. Jadi penghasilan kena pajaknya jadi kecil. Gak cuma itu loh, mereka juga pakai strategi hedging palsu dan manajemen fee ke perusahaan yang gak jelas eksistensinya. Gila, ini bener-bener kayak kejahatan terorganisir tapi versi akuntansi ya. Kalau dari sisi hukum, menurut aku sih ini bukti kalau reformasi perpajakan kita harus serius. Gak boleh lagi ada kompromi sama pelaku kejahatan pajak, apalagi korporasi besar. Setuju, pajak itu kan sumber utama pendapatan negara. Kalau dirampok kayak gini, gimana mau bangun sekolah, rumah sakit, dan jalan kan?
Menurut aku negara itu harus lebih agresif sih. Agresif melacak transaksi di luar negeri, apalagi yang masuk ke surga pajak. Dan jangan lupa kita semua punya peran juga sebagai akuntan, auditor, pengusaha, atau warga biasa. Kalau semua pada nurut pajak, negara juga nggak terlalu ngutang ke negara lain. Kalau dibandingkan dengan kasus Gayus Tambunan, menurut kalian lebih parah mana sih? Dua-duanya parah sih, tapi beda kasus. Asian Agri itu perusahaan yang ngakal-ngakalin laporan pajak, sedangkan si Gayus itu pegawai pajak yang nerima suap dan bantu ngilangin kewajiban pajak perusahaan. Benar banget. Dan lucunya, Gayus ini sempat bantu Asian Agri juga, tau gak sih? Jadi kasusnya itu kayak berkaitan gitu lah. Guys mah legend, gaji golongan 3A tapi duitnya miliaran. Jalan-jalan pas ditahan, bedanya dia dihukum berat sampai 30 tahun penjara loh. Kalau Asian Agri cuma Swirlau doang yang dijerat. Itu pun 2 tahun percobaan gak ditahan beneran. Perusahaan cuma bayar ganti rugi ke negara, tapi secara sistem dua-duanya nunjukin kalau pajak bisa dimainin dari dalam maupun dari luar sistem. Satu kata sih, miris. Dua kata deh, reformasi pajak. Jadi kesimpulan dari kasus kita hari ini, intinya si Asian Agri ini terbukti melakukan manipulasi pajak lewat transaksi afiliasi dan faktur fiktif. Ia juga dikenakan sanksi pidana melalui putusan Mahkamah Agung, dan perusahaannya pun wajib bayar denda administratif senilai 2 kali lipat dari pajak yang digelapkan. Dan kasus ini tuh juga jadi pelajaran kalau pajak itu bukan cuma sekedar kewajiban administrasi aja, tapi juga bisa kita bawa ke ranah pidana kalau dimanipulasi. Gokil, ternyata pajak bisa serem juga ya. Bener banget. Uang untuk menjalankan pemerintahan, kalau semua ngehindar, kita juga yang susah. Bener banget. Betul. Setuju sih. Ya. Oke, itu dia obrolan kita tentang kasus Asian Agri. Dari sini kita bisa lihat ternyata urusan pajak bisa jadi lebih rumit dan punya dampak besar bukan cuma buat negara tapi juga pelaku bisnis itu sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kalian semua dan jadi pengingat bahwa kejujuran dalam perpajakan itu penting banget, baik terhadap individu maupun perusahaan. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.